10 kesesatan pastor jalanan. Jadi pastor jalanan itu sesat. 100% yes. Nomor 1, pembuat kejahatan. Ya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang penting, sifatnya urgent atau mendesak untuk saya memberikan respon dan tanggapan. Ulasan ini saya beri judul jawaban tegas untuk Pendeta Henry Tan atas unggahannya yang berjudul 10 kesesatan pastor jalanan. Kita akan membahas sebuah tema 10 kesesatan pastor jalanan. Sebenarnya saya juga sudah sering membahas tentang pastor jalanan ya, tukang sihir jalanan. Tetapi beberapa saat ini saya disodorin terus, Pak, coba bikin komen ini tentang sepak terjang pastor jalanan. Maka judulnya 10 kesesatan pastor jalanan. Jadi pastor jalanan itu sesat. 100% yes. Ya, 10 kesesatan pastor jalanan. Nomor 1, pembuat kejahatan. Jahatnya di mana, Pak? Ya. Teriak-teriak, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan demi namamu? Ya. Seperti di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tetapi Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau." Jadi pastor jalanan ini tidak pernah dikenal oleh Yesus. Maksudnya nama pastor jalanan ini dijamin tidak tertulis di dalam kitab kehidupan milik Yesus. Makanya Yesus nggak kenal. Sebab apa? Sebab menolak Yesus Allah. Dia cuma teriak-teriak Yesus Tuhan, tetapi 100% menolak Yesus Allah. Makanya Yesus bilang, kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Dijamin nama pastor jalanan ini tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Dijamin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu Pendeta Henry Tan Dianta ini sudah cukup banyak membahas tentang pastor jalanan dan banyak tuduhan-tuduhan yang miring, yang tidak berdasar, yang tidak benar, tidak tepat dituduhkan oleh Pendeta Henry Tan Dianta kepada pastor jalanan. Kita tahu bersama siapa yang dimaksud oleh beliau dengan ulasannya berjudul 10 kesesatan pastor jalanan. Sekalipun videonya kurang lebih ada 8 menit, tidak menyebutkan nama, tapi sudah menjadi rahasia umum. Kita tahu bersama siapa yang dimaksudkan oleh beliau dengan pastor jalanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasa berkepentingan untuk memberikan respon dan tanggapan. Karena menurut saya, dari 10 kesesatan yang disebutkan oleh Pendeta Henry Tan Dianta berkaitan dengan pastor jalanan, semuanya adalah super ngawur, nyeleneh, asal bunyi, menyesatkan, serta tidak berdasar sama sekali. Saya tidak tahu kemarahan apa yang disimpan oleh pendeta yang satu ini kepada pastor jalanan, sehingga bolak-balik memberikan ulasan terkait dengan pastor jalanan yang hidupnya kita tahu bersama sudah menjadi rahasia umum, telah menjadi berkat bagi banyak orang tanpa dibatasi oleh suku, ras, agama, maupun golongan. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya kepada saya, Pak Pendeta Berton, kenapa kembali lagi membahas Bapak yang satu ini? Karena begini Bapak Ibu Saudara, saya tadi melihat di kanal beliau, postingan itu dibuat pada tanggal 15 September 2021.
Sebelum-sebelumnya sudah cukup lama saya tidak pernah memberikan respon dan tanggapan kepada pendeta yang satu ini. Tapi karena ini baru saya ketemukan konten beliau di kanal YouTube-nya dengan sebutan yang begitu spektakuler, bombastis, 10 kesesatan pastor jalanan. Setelah saya menyaksikan, mendengarkan ke-10 poin yang disampaikan, maka menurut saya super ngawur, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu Bapak kita yang satu ini belajar teologi dari mana. Pokoknya ngerocos terus. Dan kalau saya lihat sih dari tatapan matanya, kelihatannya tidak atau kurang percaya diri untuk menyampaikan gagasan, konsep yang disampaikan. Menurut pengakuan beliau, katanya ada banyak orang yang mendesak beliau untuk memberikan respon dan tanggapan tentang sepak terjang pastor jalanan. Menurut beliau, disimpulkan ada 10 kesesatan dari pastor jalanan tersebut. Saudaraku dikasih Tuhan, beliau berkata begini, pastor jalanan itu sesat, 100% yes. Bayangkan. Sama sekali tidak ada lagi ruang kebenaran, perkenanan Tuhan di tengah-tengah apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh pastor jalanan tersebut. Karena beliau sudah menyimpulkan 100% sesat. Itu sebabnya beliau membuat judul ulasannya 10 kesesatan pastor jalanan. Yang pertama, pembuat kejahatan. Beliau bertitik tolak dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Beliau berkata, pastor jalanan berteriak-teriak, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus menjawab, enyaklah engkau hai sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Pendeta Henry Tandianta membuat sebuah konklusi bahwa ini ditujukan persis dengan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh pastor jalanan selama ini. Artinya, pastor jalanan ini hanya berteriak-teriak memakai nama Yesus. Tapi ternyata Yesus tidak mengenal pastor jalanan tersebut. Itu menurut beliau. Dan beliau memberikan penegasan begini. Pastor jalanan itu tidak pernah dikenal oleh Yesus. Bahkan beliau memberikan garansi atau jaminan. Nama pastor jalanan ini dijamin tidak tertulis di dalam kitab kehidupan milik Yesus. Makanya Yesus tidak mengenalnya. Kenapa Yesus tidak mengenal pastor jalanan ini? Masih alasan beliau, sebab menolak Yesus sebagai Allah. Dia cuma teriak-teriak Yesus Tuhan. Tetapi 100% menolak Yesus sebagai Allah. Menurut beliau, inilah landasan atau dasar. Makanya Yesus bilang, kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Dengan kata lain, beliau kembali memberikan penegasan pula. Pastor jalanan ini dijamin namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dijamin, katanya. Saudaraku dikasih Tuhan, seolah-olah pendeta Henry Tandianta inilah menjadi ahli sorga. Dialah yang menjadi pemilik ampunya sorga. Yang menentukan masuk sorga. Konsep, pengertian, pemahaman dia yang amburadul, yang nyeleneh, yang ngawur sama sekali. Ini mengerikan sekali. Dan beliau kelihatannya sudah mati rasa. Kenapa? Karena memang konsep tentang keallahannya pun sudah ngawur dan nyeleneh. Beliau berkata, Bapa itu tidak ada lagi sekarang. Yang adalah Bapa segala pendusta, yaitu iblis. Nanti di dalam kesesatan berikutnya akan dijelaskan oleh beliau itu. Bapa nggak ada lagi. Roh Kudus nggak ada lagi. Yang adalah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Sepanjang sejarah segala abad.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, ketika Pendeta Henry Tandianta menuduhkan 10 kesesatan pastor jalanan, bertitik tolak dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Menurut saya ini super ngawur, super dangkal, miskin, keliru dan menyesatkan. Saya ulangi, ketika Pendeta Henry Tandianta menuduhkan salah satu dari 10 kesesatan pastor jalanan sebagai pembuat kejahatan, bertitik tolak dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini sesuatu yang sangat aneh dan menyesatkan. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan pastor jalanan. Sekarang kita coba lihat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara dikasihi Tuhan, Pendeta Henry Tandianta mengaitkan ini persis dengan apa yang dilakukan, pelayanan yang dikerjakan oleh pastor jalanan. Menyembuhkan demi nama Tuhan. Memang itu yang menjadi ciri khas dari pastor jalanan. In Jesus name, di dalam nama Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa sangkut pautnya Matius 7 ayat 21 sampai 23 kepada pastor jalanan? Menurut saya sejauh timur dari barat, sejauh utara dari selatan, itulah jauhnya. Tidak ada sama sekali relevansinya, keterkaitannya. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, Pendeta Henry Tandianta berkata, tidak boleh lagi menyebut Yesus hanya sebatas Tuhan, harus Allah. Di sini justru Yesus memberikan penegasan, boleh menyebut Yesus itu Tuhan. Tapi jangan sembarangan menyebut Yesus Tuhan, tapi hidupnya membawa penyesatan, pemalsuan kepada orang-orang lain. Bukan berarti tidak boleh menyebut Yesus Tuhan. Tapi mereka di sini yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, menyebut Yesus Tuhan, menyembuhkan dalam nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan, bernubuat dalam nama Tuhan. Mereka itu tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa? Kehendak Bapa, kalau kita mengikuti nanti seluruh kitab-kitab Injil, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu juga kehendak Bapa. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, kehendak Bapa apa? Itu yang dilakukan, dikerjakan oleh Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikannya. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa bisa terlihat dari apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus. Bukan mengusir setannya yang bermasalah. Bukan bernubuat demi nama Yesus yang bermasalah. Bukan menyembuhkan dalam nama Yesus yang bermasalah. Tapi orang-orangnya yang melakukan hal itu, orang-orang yang berlaku munafik, dan mereka justru ada udang di balik batu, ada topeng kepalsuan, kemunafikan di dalam hidup mereka. Dan kalau kita lihat ayat bacaan ini Bapak Ibu Saudara, kalau dikaitkan dengan pastor jalanan, menurut saya sama sekali tidak sangkut paut. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini tidak boleh dipenggal hanya Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Kita harus melihat konteks ke atasnya. Ternyata di sini konteks bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, termasuk kategori nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang tidak melakukan kehendak Bapa dan setia hidup dalam kebenarannya. Pertanyaannya sekarang, apakah pastor jalanan tidak melakukan kehendak Bapa? Oh yes, melakukan kehendak Bapa. Yang pertama, pastor jalanan itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah dalam hidupnya. Karena apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita harus mengerti dan memahami, dan ini yang tidak dipercayai oleh seorang pendeta Henry Tarjanta. Yesus itu tidak memiliki dui natur yang kita percaya menurut kebenaran firman Tuhan. Yesus memiliki dui natur, natur kemanusiaan. Itulah yang lapar, haus, takut, capek, mati, butuh makan, bahkan berdoa. Tapi natur keilahiannya jelas. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Menunjukkan eksistensinya sebagai firman yang ada dalam diri Bapa, dan firman itulah yang telah muncul turun menjadi manusia, namanya Yesus. Saya yakin pastor jalanan percaya Yesus itu bukan sekedar Tuhan, tapi sekaligus juga Allah dalam eksistensi keberadaan sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Jadi ngawur sekali kawan ini. Beliau mengutip ayat sesuka hatinya, seenak udelnya, mencocok-cocokkan kepada apa yang sedang dihidupi, dilakukan, dikerjakan dalam wujud pelayanan nyata dari pastor jalanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beliau berkata 10 kesesatan pastor jalanan. Yang pertama, pembuat kejahatan. Sekarang, coba dulu kita lihat, saksikan bersama. Apakah pastor jalanan pembuat kejahatan ketika beliau mendoakan orang sakit di dalam nama Yesus dan mereka sembuh? Oh tidak. Itu menebar kasih, mendemonstrasikan perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan yang masih real, nyata terjadi sampai sekarang. Apakah dengan mempedulikan orang-orang yang kurang beruntung, kurang mampu, misalnya memberikan bantuan kepada panti asuhan, atau memberikan sembako, atau bedah rumah, apakah itu pembuat kejahatan? Menurut saya ini super ngawur ini kawan kita ini. Saya kasih masukan kepadamu kawan pendeta Henry Tarjanta. Sekalipun barangkali umurmu lebih banyak dari saya mau kasih masukan dengan rendah hati. Segeralah bertobat sebelum terlambat. Dialah Roh Kudus yang menegur, menempelak, mengingatkan, mengisapkan engkau supaya sadar dan bertobat. Jangan terus menuduh orang lain yang telah berbuat lebat, sesat. Apa yang sudah kau buat? Jangan-jangan hanya nyinyir saja, berkomentar saja. Tidak ada buah yang real dan nyata yang bisa dinikmati oleh tubuh Kristus, gereja Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, ada 10 dia sebutkan kesesatan dari pastor jalanan. Saya pikir akan terlalu panjang nanti kalau saya lanjutkan, tapi saya akan membuat ini berseri, saudaraku. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.